Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi sama kita di sini. Di sini kita ingin mempresentasikan tentang manfaat pohon kelapa, yang mana kita terlebih dahulu akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang mana saya di sini Haji Lubang, saya Muhammad dan saya Muhammad Abadi. Yang pertama yaitu akan dibacakan sama saudara kita yang bernama David. Yaitu yang pertama, kelapa atau disebut dengan quinoa adalah genus Draculae arenatau arecake arti kata kelapa atau kebonut dalam bahasa Inggris, dapat merujuk pada keseluruhan pohon kelapa, biji atau buah, yang secara botanik dia adalah pohon berbuah, bukan pohon kacang atau kacang-kacangan. Istilah keponon dalam bahasa Inggris berasal dari kata Portugis dan Spanyol abad ke-16. Koko yang berarti kepala atau tengkorak. Setelah 3000 pada tempurung kelapa yang menyerupai fitur wajah. Tumbuhan dan tumbuhan serbaguna terutama bagi masyarakat pesisir. Kelapa juga dihasilkan untuk buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Karena endosperma mereka mengandung sejumlah besar cairan benih disebut santan dalam diatur, dan ketika belum matang dapat dipanen untuk diminum sebagai air kelapa atau juga disebut jus kelapa. Pohon dengan batang tunggal atau kadang-kadang bercabang, akar serabut tebal dan berkayu, berkerumun membentuk bonggol, adaptif pada lahan berpasir dan berkayu. Daun bertoreh sangat dalam sehingga tampak seperti daun menjemuk. Bunga tersusun menjemuk pada rangkaian yang dilindungi oleh brektea. Buah besar diameter 10 cm sampai 20 cm atau bahkan lebih, berwarna kuning, hijau atau coklat. Buah tersusun dan mesokrak berupa serat yang berdiri disebut sabut, melindungi bagian endokam yang keras disebut batok, dan kepada air endokam melindungi biji yang hanya dilindungi oleh membran yang melekat pada sisi dalam endokam. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hakim. Kelapa secara alami tumbuhan pantai dan pohonnya mencapai ketinggian 30 meter. Ia berasal dari pesisir Samudra Hindia, tetapi kini telah tersebar di seluruh daerah tropika. Tumbuhan ini dapat tumbuh hingga ketinggian 100 meter dari permukaan laut, tetapi sering dengan meningkatkan ketinggian ia akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Kelapa adalah pohon serbaguna bagi masyarakat tropika. Hampir semua bagiannya yang dapat dimanfaatkan orang. Akar kelapa menginspirasi penemuan teknologi penyayangan dan bangunan cakar air. Dalam kurung dipakai misalnya pada bandar udara Soekarno-Hatta oleh Sudirjono. Kayu dari batangnya yang disebut kayu lugu dipakai orang sebagai kayu dengan mutu menengah dan dapat dipakai sebagai papan atau untuk rumah. Daunnya dipakai sebagai atap rumah setelah dikeringkan. Daun muda kelapa disebut jamu, dipakai sebagai bahan dalam pembentukan ketupat atau berbagai bentuk hiasan yang sangat menarik, terutama oleh masyarakat Jawa dan Bali dalam berbagai upacara dan kerajinan. Kerajinan tangan yang berdiri sendiri dalam kurung seni merangkai janur. Tangkai anak daun yang sudah dikeringkan disebut lidi, dihimpun menjadi satu. Baik, yang terakhir yaitu akan dibacakan oleh Muhammad Fadzil. Bayang kelapa dengan sebidang bunga atau sepatah. Tanda bunga yang masih muda yang disebut maya. Sebetulnya nama ini umum bagi semua bunga pelua atau mangga dalam. Dipakai orang untuk hiasan dalam upacara perkawinan dengan simbol tertentu. Maya oleh orang Jawa atau Mataram dipakai sebagai bahan pengganti gori dalam pembuatan gudeg dan disebut gudeg. Bunga betina atau buah pemudaya disebut beluduk dalam bahasa Jawa.
dapat dimakan. Cairan manis yang keluar dari tangkai bunga disebut air, nira atau legend bahasa Jawa. Dapat diminum sebagai penyegar atau difermentasi menjadi buah. Gula kelapa juga dibuat dari nira ini. Buah kelapa muda, air dalamnya dapat diminum bagian dalam telur kelapa. Memperlihatkan daging buah kelapa bahan baku kopra. Buah kelapa adalah bagian paling bernilai ekonomi. Sabut bagian mesotrak yang berupa serat-serat kasar diperdagangkan sebagai bahan bakar, pengisi jok kursi, anyaman tali, keset, serta media tanam bagi anggrek. Tempurung atau batok yang sebetulnya adalah bagian bekak dipakai sebagai bahan bakar, pengganti gayung, wadah minuman, dan bahan baku sebagai kerajinan tanah. Oke, inilah yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.